Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana topologi atau skema sebuah IP address bisa kalian terapkan dalam mikrotik, terutama yang statis ya. Di sini berarti saya akan buat judulnya yaitu dasar mikrotik statik atau statik ya, static IP. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara konsep dasarnya? Nah, ketika kalian akan mengkonfigurasikan IP address, ya, kalian harus memahami bagaimana cara IP address bekerja. Oke. Ketika kalian akan mengkonfigurasi dasar mikrotik statik atau IP address secara statik, nah, kalian harus tahu dulu ya, di Ether 1 ini dari ISP atau dari server, berapa IP address yang diberikan atau akan kalian dapatkan. Nah, contohnya di sini IP gateway-nya ya, berarti IP address dari server disebutnya IP gateway. IP gateway-nya itu diberikannya 192.168.250.1 atau prefix 28. Nah, ketika diberikan prefix 28, maka berarti yang harus kalian konfigurasi di root di Ether 1, berarti ini kalian konfigurasi ini di roots. Klik IP, lalu kalian klik routes ya, di routes. Nah, masukkan di routes-nya, masukkan IP gateway-nya. IP gateway-nya berapa? Yang sudah diberikan ini ya. 192.168.250.1 Biasanya di IP gateway nggak ada 28-nya ya. Dia hanya hanya titik 1. Nah, berarti IP address atau IP gateway yang diberikan oleh server atau ISP itu ini. Nah, sekarang ketika nanti kita sudah memasukkan di mikrotiknya, klik IP routes, lalu masukkan IP gateway-nya, memasukkan IP address ini ya, 250.1. Nah, kita akan membuat IP address si Ether 1-nya. Oke, kita akan membuat IP address si Ether 1-nya dengan cara seperti ini. Oke, kita buat IP address Ether 1-nya. Di sini IP address Ether 1. Nah, kita masukkan berapa? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan di bawah. Sini. Saya jelaskan di bawah. Oke. Ketika kita mendapatkan IP gateway, contohnya 192.168.250.1 maka 1 ini akan menjadi IP gateway. Oke, nah bagaimana untuk kliennya? Berarti kliennya kita buat 192.168.250.2 ini untuk klien atau PC yang terhubung klien 1. Nah, sisanya kita bisa bikin titik 3.28. Berarti ini klien 2. Nah, prefix 28 ini kalau tidak salah berjumlah 16 PC ya. Ini klien 3. Seterusnya sampai dengan klien berarti 15. Oke, sampai klien 15 dengan IP titik 16.28. Oke, kayak gitu. Makanya yang satu ini akan menjadi si IP gateway, dan 2, 3, 4 terus sampai 16 akan menjadi IP klien. Kliennya ada klien 1, klien 2, klien 3, klien 4. Ini akan kalian masukkan ini di IPv4 lokal
komputer yang ada di control panel, ya. Oke, kita balik lagi ke atas. Oke. Tadi kita udah ngomongin yang ini ya. Ya. Kita udah ngomongin yang 250.1 itu kliennya yang mana? Ya kan 250.1 itu kliennya ada di IP address titik 2, 3, 4 terus sampai dengan 16. Nah, berarti di Ether 1 ini, oke sebentar, di Ether 1 itu IP address-nya akan dijadikan sebagai klien. Kenapa? Karena di sini IP gateway sudah ditambahkan. Sekarang kita masukkan IP address Ether 1 sebagai kliennya. Berapa berarti IP address-nya? Berarti IP address-nya 192.168.250 titik 250 titik ini ya, titik 2. Dia di klien 1. 250 titik 2 garis miring 28. Seperti itu. Oke. Nah, kita masukin IPv4-nya. Kalau memang enggak, sorry, yang ini enggak usah. Oke, selanjutnya kita akan ini statusnya harus reachable Ether 1 ya. Statusnya harus reachable Ether 1. Kalau tidak berarti masih ada kesalahan. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, jaringan Ether 1 sudah oke, ya. Jaringan Ether 1 sudah oke. Kita sudah membuat IP gateway-nya. Kita sudah membuat IP gateway di roots, menambahkan, lalu kita sudah paham tentang kliennya. Kenapa di Ether 1 ini dibikin IP address-nya klik IP, ya. Klik IP, terus klik di MikroTik, klik addresses. Nah, terus kalian klik lagi tambah kayak gini ya. Klik tambah kayak gini. Kayak gini. Oke. Tambah kayak gini, terus kalian buat IP address-nya, masukkan IP address-nya 192.168.250.2 garis miring 28. Kenapa 28? Kenapa? Karena dia sebagai klien di sini ya, sebagai klien. Ya, nanti kalau misalkan si kabel ini dicoloknya bukan ke MikroTik tapi ke switch, nanti bisa ada banyak klien yang ditambahkan di IPv4 kayak gitu. Kita balik lagi ke sini. Ether 1 sudah beres ya. Ether 1 sudah beres, si gateway-nya sudah kita konfigurasi di roots ya, di MikroTik, terus kita juga sudah menambahkan addresses untuk Ether 1 ya. Sekarang kita akan menambahkan untuk Ether 2 di mana kabel komputer kita terhubung ke sini ya. Udah pasti, atau kabel komputer kita terhubung ke sini terserah, tapi saya nyuruhnya ke sini. Kenapa? Karena kamu biar paham dulu. Oke. Setelah itu saya buat jaringan di sini, sebentar, di Ether 2 buat jaringan. Oke. Sekarang IP address-nya kalau buat di Ether 2 itu boleh kalian tentukan sendiri, tapi harus beda segmentasi. Segmen itu ini, ya. Nah, ini klien. Oke. Ini segmentasi IP. Yang ini klien IP. Oke. Jadi ketika ini 250 di segmen 250, nah IP-nya ada di titik 2, titik 3 dan seterusnya, itu berarti di sini menentukan kliennya. Di sini menentukan segmentasi atau jaringannya. Nah, berarti saya minta segmennya berbeda. Kalau segmen berbeda berarti tulis di sini IP-nya 192.168. Saya bikinnya misalkan 251 titik 1 garis miring 28. Gitu. Oke, saya bikin ini. Nah, ketika saya bikin Ether 2 IP address-nya ini, ya, berarti kalau kamu menggunakan di lokal PC-nya lagi, di lokal PC-nya berarti di lokal PC apa namanya tuh, control panel. Nah, dimasukkan IP address-nya berapa?
192.168.251.2. Kenapa 2? Karena 1 sebagai IP gateway. Ya, semua jaringan ketika kamu membuat IP address di Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, IP address-nya itu akan menjadi IP gateway di kliennya. Ya, di kliennya kayak gimana? Kayak gini, kita bikin 2.2 /28. Nah, ini adalah klien, ya. Nah, semua yang kamu bikin IP address di Ether 2, 3, 4 itu akan menjadi IP gateway. Nah, anaknya titik 2, 3, 4, 5, 6 itu akan menjadi klien. Kayak gitu. Terus di sini kan ada subnet mask ya. Kita akan di tab aja nanti keisi. Terus di sini IP gateway. IP gateway-nya udah pasti masukin dong 192 kan ini. 168.251 titik 1. Kenapa 1? Karena dia adalah IP gateway dan dia adalah klien 1. Nah, kita bikin lagi. Misalkan ada komputer lagi terhubung atau misalkan kabel ini dicolokinnya bukan ke PC tapi ke switch. Ke switch ya. Nah, ketika kabel Ether 2 saya bikin di bawah sini. Ketika kabel Ether 2 dicolokkan ke PC versus switch. Oke. Di sini ini Ether 2 ya. Ether 2 nih, contohnya nih portnya. Terus kabelnya nyolokin ke PC dulu. Ke PC. Nah, si Ether 2 ini punya IP address-nya 192.168 berapa tadi? Yang tadi di atas ini 251.1 ya. IP address Ether 2-nya 251.1/28. Nah, si PC ini ya kalau kita nyoloknya ke PC ya dari Ether 2 colok ke PC berarti di control panelnya masukin IP address 192.168.251.2. Kenapa 2? Karena ini satunya sebagai gateway, 2, 3, 4, 5 itu sebagai klien. Ini sebagai gateway. Nah, IP address ini subnet mask-nya masukin di tab aja. Terus sekarang ini IP gateway-nya masukin 192 ini ya berarti 168.1.251.1. Nah, ini udah selesai. Ya. Ketika kamu menggunakan PC dari Ether 2 colokin ke PC, biar PC dapat internet, kamu harus mengkonfigurasi ini. Ini kliennya, ini gateway-nya. Oke, ini berarti klien yang dipakai yang ini. Ya. Oke ya. Nah, sekarang gimana kasusnya, Bu? Kalau dari Ether 2 dicolokinnya ke switch. Sini aja, sini ya. Switch biasa ya, bukan switch manageable. Switch biasa dan ini switchnya ini ada 25, bikinlah 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu. Ini colokin ke Ether 1 gitu ya. Nah, ini berarti oke. Kayak gitu. Nah, ini berarti di sini di PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Tuh. Nah, ketika si Ether 2 dicolokin ke switch dengan IP address dia berapa? Di Ether 2 IP Ether 2 tadi berapa? 251.1 ya. 192.168.251.1/28. Ini berarti IP address Ether 2. Nah, kalau diturunkan ke switch, maka dia menjadi IP gateway. Ya, dia akan menjadi IP gateway-nya si switch ini. Ya, berarti dia akan menjadi IP
gateway ke sini. Sekarang udah paham ya, di switch ini PC5 IP gateway-nya yang mana? Oke. Sekarang kita tentukan di sini IP gateway di PC5 itu yang ini. Ya, terus IP address IPv4-nya otomatis kamu masukinnya 192.168.251.2. Nah, yang ini IPv4-nya 192.168.251.3. Yang PC3-nya yang IPv4-nya 192.168.251.4. IPv4-nya di sini yang PC2 192.168.251.5. Di sini 192.168.251.6. Kayak gitu. Atau mungkin kamu bingung, aduh Bu, pusing Bu, ini kenapa kebalik gitu ya. Oke, kalau gitu saya bikin awal aja. Saya bikin awal gini. Saya bikin awalnya PC1 mendapatkan diberikan IPv4-nya titik 2 berarti ya. Saya pakai ini aja untuk merubahnya. Titik 2. Nah, terus yang PC2 mendapatkan IPv4-nya titik 3. IPv3 mendapatkan IP address di IPv4 lokalnya titik 4. Terus yang IPv4 titik 5, IPv5 titik 6. Itu bisa dirubah kayak gitu. IP gateway-nya tetap 251.1. Sampai sini paham? 6 ya. Oke. IP gateway itu tetap 251.1. Cuman IP address-nya aja yang berurut 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di garis miring 28 itu 16 PC. Ya, berarti sampai titik 16. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan? Nah, nanti bisa kalian mudengin ya, kalian jawab, kalian pahamin, nanti ininya saya foto, jadi bisa buat bahan kalian. Oke, terima kasih dari saya, semoga ini bisa menjadi bahan untuk kalian berpikir. Bye-bye, goodbye. Jangan lupa di subscribe, komen yang bagus-bagus ya, dan ikutin terus video-video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.